yang bisa didapatkan oleh pekerja maksimal kelas 1 dan minimal kelas 2. Oh, Tidak berarti ada kelas 3. Gak ada kelas 3, Tidak. berarti minimal kelas 2 itu yang Iya. didapat ya. Halo Sobat JKN, kembali lagi dengan saya Desi Selviani dalam program Wansus Wawancara Khusus bersama dengan Bapak Sigit Budi Hartono ya dari Ya, BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat. Betul. Selamat sore Pak. Sore Mbak Desi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Desi. Nah ini kan kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih tentang BPJS Kesehatan. Kan banyak nih hal yang harus diulik lagi tentang BPJS Kesehatan. Betul. Utamanya nih khusus untuk para pegawai nih Pak. Kan kalau pegawai ini kadang wajib bukan kadang ya, emang wajib biasanya sudah terdaftar dari perusahaan memakai BPJS Kesehatan. Nah kalau boleh dijelasin nih Pak, hak pekerja apa aja sih yang didapetin nih dari JKN sendiri? Oke. Jadi kalau kita sudah bekerja di perusahaan, maka perusahaan itu wajib ikut program JKN KIS. Iya. Nah, kemudian mendaftarkan karyawan beserta anggota keluarganya. Jadi bukan karyawannya saja nih. Kalau BPJS pekerja beserta anggota keluarganya. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah bekerja tapi tidak didaftarkan oleh perusahaan, ya, maka kita berhak nih menanyakan gitu loh. Kenapa nih kok saya belum didaftarkan gitu. Nah, kemudian ada lagi nih. Saya sudah bekerja. Sebelum saya bekerja, saya terdaftar sebagai PBI nih. Nah, itu pun perusahaan wajib mengalihkan kepesertaan kita. Berarti yang tadinya misalnya keluarganya masuk PBI dibayarkan pemerintah ya. Iya. Nah, itu nanti si peserta wajib melapor ke perusahaan gitu ya untuk merubah statusnya menjadi pekerja penerima upah. Betul. Nah, ini kalau misalnya hak yang didapat apa aja? Tadi kan keluarga juga katanya harus ikut otomatis kepesertaan itu sendiri. Nah, itu berapa sih maksimal keluarga dari bisa ikut kepesertaan BPJS kalau pekerja? Oke. Jadi kalau pekerja itu didaftarkan oleh perusahaan, pekerja beserta anggota keluarganya. Nah, anggota keluarganya siapa saja sih? Pekerja, suami atau istri dan 3 orang anak. Oh, oke. Itu yang harus didaftarkan. Berarti kalau dia 4 sudah yang berkeluarga ditanggung ya. 4 yang ditanggung. Oke. Kalau itu. misalnya istri yang kerja, suaminya bisa masuk juga atau gimana? Nah, kalau kita suami istri bekerja, maka suami istri wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya masing-masing. Oh, kepisah nih. Iya. Anaknya nanti gimana? Nah, anaknya boleh didaftarkan ke kelas yang lebih tinggi. Misalkan ke saya nih. Saya haknya kelas 1, istri kelas 2. Maka kepesertaan anak ke ayah. boleh ke saya. Oh, gitu. Nah, iya. Kemudian ada lagi Mbak. Kalau misalkan rawat inap, si istri pun bisa menikmati hak dari saya kelas 1. Kelas 1. Seperti apa? Dengan tadi caranya adalah dengan menggabungkan kakaknya. Karena kita satu kakak, maka dia ngebaca kakaknya, dia berhak mendapatkan kelas 1. Kelas yang lebih tinggi. Betul. Gitu. Jadi dalam satu keluarga kalau ada yang bekerja dua-duanya berarti ikut yang kelas lebih tinggi. Betul, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya saya sebagai Gen Z nih baru mendapatkan pekerja baru, awalnya kan misalnya BPJS-nya dibayarkan orang tua misalnya. Nah, itu kalau misalnya dia masuk ke perusahaan, mekanisme pendaftaran ke BPJS-nya seperti apa sih Pak? Otomatis kah atau dia harus secara mandiri atau seperti apa? Oke, ketika kita sudah bekerja di perusahaan dan sebelumnya kita didaftarkan oleh orang tua ya, mandiri tadi, kita tinggal melaporkan saja nomor kartu kepesertaan kita kepada bagian HRD. Oh. Nah, nanti HRD akan mendaftarkannya atau memutasikannya namanya, memutasikan kepesertaannya yang dari di segmennya mandiri menjadi pekerja penerima upah. Bagaimana caranya? HRD mendaftarkannya bisa melalui aplikasi Edabu namanya. Nah, apa sih Edabu itu? Edabu itulah Elektronik Data Badan Usaha.
Nah, oke. jadi kita siapkan sistemnya. Nah, HRD dari perusahaan yang ditunjuk untuk mendaftarkan pekerja bisa melakukan proses pendaftarannya dari sana. Oke. Tanpa harus datang ke kantor seperti itu. Online jadi ya Pak ya. Online, jadi Nah itu simpel. otomatis nanti terubah sendiri ya Pak. Misalnya Ya. orang tuanya daftarnya kelas 3 di perusahaan kan harus kelas 2 atau kelas 1 itu nanti otomatis gitu ya Pak ya. Tadi, jadi kalau misalkan di dalam Mandiri itu mbaknya sebagai anak, kemudian pindah ke perusahaan, nanti tanya dulu nih perusahaannya nih, menjamin keluarga tambahan nggak nih? Oh gitu. Karena data yang ditarik hanya data mbak saja, Oh, orang data tuanya pribadi. tetap mandiri. Oke, iya, Karena iya. mbak sebagai pekerja, maka mbaknya saja yang ditarik datanya. Hmm. Nah, kemudian ke mbaknya sudah terdaftar di perusahaan nih, mau mendaftarkan orang tuanya. Kita tanya lagi nih ke perusahaan, di sini menjamin keluarga tambahan nggak ya? Gitu. Jadi balik lagi ke perusahaan ya Pak ya, Perusahaan. menyediakan kebijakan itu atau Betul. tidak. Tapi BPJS sih memberikan peluang itu ya Pak. Betul. Kalau kami membuka proses yang penting kan tadi seluruh warga Indonesia wajib terdaftar program JKN, mau dari segmennya penerima bantuan iuran, pekerja penerima upah, bukan pekerja, seperti itu. Nah, layanan kesehatan yang didapat oleh kalau pegawai ini, karyawan ini dari JKN sendiri apa aja Pak? Oke. Untuk layanan kesehatan itu ada layanan kesehatan tingkat pertama. Itu yang pertama konsultasi medis oleh dokter umum, pengobatan dan tindakan medis non spesialis. Karena dia di vaskes tingkat pertama. Vaskes tingkat pertama itu memang bukan spesialis, non Umum ya spesialis, biasanya. umum, dokter umum. Nah, itu vaskes tingkat 1 apa aja? Tadi ada klinik pribadi yang bekerja sama dengan kita, klinik utama, dan puskesmas. Nah, kemudian setelah dia ke fase tingkat 1 dan memerlukan pemeriksaan penunjang, peserta yang tadi bisa dirujuk ke fasilitas tingkatan lanjutan. Nah, tadi apa saja sih layanan yang didapat? Tadi pelayanan konsultasi dengan dokter spesialis, pemeriksaan medis lanjutan, pemeriksaan penunjang medis dan lain sebagainya, serta rawat inap kalau memang dibutuhkan. Berarti pada peserta tadi. setara ya dengan peserta BPJS lainnya. Sama, seperti itu ya, sama. Mau dia terdaftar sebagai PBI, mau didaftarkan oleh pemerintah, atau pekerja penerima upah, mandiri dan bukan pekerja, pelayanannya sama, tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanya kelas rawatnya saja. Oke. Seperti itu, Mbak. Kelas rawatnya aja yang membedakan. Maksudnya apa tuh, Pak? Kalau misalnya pekerja, apakah beda dengan kelas rawat non pekerja tadi yang mandiri? Oke. Kalau pekerja penerima upah itu hak kelasnya atau yang bisa didapatkan oleh pekerja maksimal kelas 1 dan minimal kelas 2. Oh, Tidak berarti ada kelas 3. Nggak ada kelas 3, Tidak. berarti minimal kelas 2 itu yang Iya, didapat ya. betul. Yang menentukan hak kelasnya seperti apa? Nah, yang menentukan hak kelasnya adalah berdasarkan dengan upah yang dilaporkan ke kami, Oke. ke BPJS. Nah, contoh untuk batas bawahnya itu berdasarkan UMP atau UMK daerah masing-masing. Iya. Batas tengahnya 4 juta, batas tertingginya 12 juta. Oke, kalau saya bekerja di perusahaan A dengan upah 8 juta, Iya. maka saya sudah masuk di atas 4 juta, di bawah 12 juta, atau maksimal di atas 12 juta. Maka hak kelas saya adalah kelas 1. Seperti itu perhitungannya. Nah, upah yang dilaporkan 8 juta itu apa aja sih komponennya? Gaji pokok plus tunjangan tetap. Oh. Gitu, dua komponen iya. itu Dua komponen saja. harus mencapai tadi yang 4 juta lah ya Ya, minimal kalau itu. dia di atas 4 juta berarti dia haknya kelas 1. Hmm. Seperti itu. Nah, sekarang aja UMK DKI kan sudah Iya, di atas berarti 5 kalau juta. Jakarta rata-rata warganya udah kelas 1 ya. Iya. Jakarta dan sekitarnya Cikarang dan sebagainya. Oh, Nah, kalau sekarang berbeda lebih tinggi UMK-nya. lagi ya. Karena kan dia UMK-nya berbeda masing-masing daerah. Kalau DKI, ya rata-rata UMP-nya sama. UMP-nya Kalau DKI sama, ya, iya. 5-3 sekian. Gitu. Nah, itu kalau misalnya di kesehatan sendiri, kalau misalnya keluarga nih, misalnya saya daftar masuk kerja, otomatis kan melapor ke HR untuk perpindahan data kepesertaan ya. gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya saya berkeluarga dan sebagainya, itu bagaimana Pak
cara menambahkan anggota keluarga seperti Oke. itu. Nah, jadi kalau misalkan mbaknya awalnya masuk masih single, kemudian setelah bekerja beberapa tahun, kemudian berkeluarga, Iya. maka tinggal melaporkan saja ke HRD. Nah, kan apa aja sih yang dibutuhkan? Kakak. Oke, di kakaknya sudah masuk nih pasangan dan anggota keluarga, misalkan Iya. sudah ada mempunyai keturunan ya. Jadi ada suami dan 2 orang anak. Tinggal dilaporkan saja ke HRD, saya mau menambahkan anggota keluarga Oh, saya, oke. suami dan 2 orang anak Dan misalkan. itu harus wajib perusahaan udah menambahkan itu Iya, ya. Oke, kan oke, anggota keluarga tidak mengiur. Hmm. Yang mengiur cukup pesertanya. Peserta mengiur, yang dijamin peserta suami atau istri dan 3 orang. 3 orang anak. Gitu. Oke. Nah, ini kan zaman sekarang nih sering nih pindah-pindah perusahaan karena kan Ya. peraturan Oke. pekerja gitu ya. Mudah nggak sih untuk perpindahan perusahaan? Misalnya saya lagi Resign. bekerja, terus resign, stop dulu nih, nganggur setahun atau 2 tahun. Itu cara memberhentikan iurannya, perpindahannya seperti apa dari pekerja ke mandiri? Seperti Oke. apa tuh, Pak? Oke, jadi kalau misalkan ada pekerja yang resign atau mengundurkan diri atau PHK ya, putus hubungan kerja, nah, itu badan usaha atau pemberi kerja melaporkan nih, sama melaporkannya dengan cara apa? Tadi melalui aplikasi Edabu. Oh, oke. Misalkan si A resign di hari ini, berarti otomatis di bulan depan bukan jaminan dari pekerja itu kita dari langsung perusahaan bisa nih. otomatis untuk bayar mandiri berarti? Nah, belum. Belum, oke. Kalau dia sudah melaporkan, perusahaan sudah melaporkan di melalui aplikasi Edabu, dia dilaporkan nih, oh si A bulan besok sudah tidak bekerja. Dokumennya diupload, muncul nomor tiket. Nah, nomor tiket itu akan di-approve oleh kami BPJS. Oke. Nah, begitu kami approve, disetujui, maka per tanggal 1 dia sudah bukan menjadi jaminan dari perusahaan. Nah, berarti tanggal 1 udah nonaktif nih. Iya. Nah, sekarang yang nonaktif ini mau beralih nih ke mandiri. Nah, dia tinggal bisa melakukan proses pendaftarannya melalui aplikasi Mobile JKN Oke. atau menghubungi WA Pandawa atau kalau mau datang ke kantor BPJS terdekat nggak ada masalah. Itu daftar ulang lagi atau seperti apa? Apa udah ngelanjut aja gitu? Nah, dia hanya merubah segmen Oke. dari PPU menjadi mandiri. Begitu dia sudah lapor, muncul nih iuran nih, kan nanti dipilih nih Iya. di aplikasi. Oh, saya mau pilih kelas 1. Oh, nanti kita pilih ulang ya berarti Pilih ya? Boleh ulang. kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya, Oke. semampunya si pekerja tadi. Oh, gitu. Oh, saya mampunya karena saya berlima nih, saya pilih kelas 2 aja deh. Ya sudah, berarti kan 100.000 kali 5 jiwa kalau memang dia 5 jiwa. Ya dibayarkan. Langsung aktif. Oh. Tetapi kalau dia sudah lewat 30 hari Nah. dari penonaktifkan, maka dia ketika mendaftar kena waiting period 14 hari. Oh, maksudnya apa tuh Pak waiting period Nah, itu? Waiting period maksudnya kalau dia dinonaktifkan nih di bulan Agustus. Iya. Maka 1 September dia nonaktif. Iya. Dalam kurun waktu 30 hari atau selama dalam 1 bulan September dia daftar mandiri, dia akan langsung aktif. Oke. Tetapi kalau dia daftar mandirinya di Telat, bulan misalnya telat 30 Oktober, hari. Heeh. ya 1 Oktober atau 2 Oktober, maka dia ketika daftar kena waiting period 14 hari. Jadi nunggu dulu 14 Menunggu hari baru ada aktif. ada masa. Oh, oke. Nah, Oke. ketika dia menunggu, dia sudah punya virtual account. Virtual account-nya di situ udah tercantum tuh otomatis. Bapak waktu bayar nanti tanggal berapa? Iya. Gitu. Nah, berarti dibayarkan di tanggal yang sudah tertera, bayar langsung aktif. Oke, berarti Gitu. nunggu 14 hari kalau Ya. telat. Jadi jangan sampai telat nih, harus aktif juga ya. Berarti pegawai Ya. kalau udah keluar dari perusahaan langsung nih harus cepet-cepet buru-buru bisa lewat Mobile JKN tadi atau apa WA Pandawa. Iya, seperti iya. itu. Nah, kalau misalnya perusahaan tuh wajib nggak sih Pak daftarin pekerjanya BPJS, khususnya sekarang kan zamannya freelance terus kontrak. Nah, itu perusahaan tuh wajib nggak sih untuk mendaftarkan pekerjanya untuk di BPJS Kesehatan? Wajib, Mbak. Wajib ya, walaupun Ya. pekerja freelance. Betul. Hah? Nanti kan ada kriterianya. Berarti bisa nuntut ya kalau yang freelance misalnya, Pak saya ke perusahaan daftarin dong gitu Iya. untuk BPJS. Ya, jadi gini,
ketika kita sudah diterima oleh perusahaan, Ya. maka perusahaan wajib mendaftarkan pekerja Mm-mm. serta anggota keluarganya. Nah, memang ada nih yang kontrak Hmm. ataupun buruh harian lepas, itu juga ada kriterianya. Oh gitu. Jadi dia wajib ketika dia sudah kontrak lebih dari 3 bulan, dia wajib didaftarkan. Oh, Pro- oke. Atau dia probation juga tetap harus didaftarkan. Oh. Buruh harian lepas pun sama, tetap Iya. harus didaftarkan. Karena berdasarkan Perpres 82 tahun 2018, di situ jelas. Yang pertama, perusahaan wajib ikut program JKN nih. Nah, perusahaannya sudah terdaftar nih. Ya, ya. Nah, maka perusahaan wajib mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarganya. Nah, yang ketiga, memberikan data yang benar. Hmm. Nah, memberikan data yang benar tadi nih, upahnya segini yang diterima. Nah, itu kadang-kadang suka nggak dilaporkan seluruhnya atau salah melaporkan. Tadi komponen yang harus didaftarkan hanya 2, gaji pokok plus tunjangan tetap. Iya, iya. Berarti kalau yang pekerja kontrak udah lebih dari 3 bulan, misalnya dia nggak terdaftar BPJS, berhak menuntut ya Pak ke Iya, perusahaan untuk seperti itu. saya juga harus ini BPJS karena kan peraturannya sudah ada seperti itu Iya, ya Pak. Tapi sudah kalau jelas. pekerja freelance lepas harian kayak gitu, Nah, tadi sama Sama sih, Mbak. juga ya, Pak? Iya, sama. Kalau dia sudah 3 bulan berturut-turut, itu tadi. tapi syaratnya itu 3 bulan. Tapi kalau misalnya kayak pekerja harian sekarang kan zamannya kayak cuman sebulan atau seminggu, Ya, yang suka ada event-event gitu Pak, SPG rokok, Iya. itu gimana tuh Pak? Ya, tadi kembali lagi, kalau memang berdasarkan undang-undang ya wajib. Tapi kalau misalkan ada kesepakatan antara dua belah pihak, Oh, oke. maka apakah saya tidak bisa tidak didaftarkannya melalui perusahaan, tapi kami memberikan kompensasi, itu monggo. Oh gitu. Gitu. Asal yang 3 bulan tadi udah bisa tuh menuntut Betul. gitu ya Pak. Nah kalau misalnya sanksi bagi perusahaan tuh yang nggak mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Kesehatan apa tuh Pak? Sanksinya ada sanksi administratif, yaitu yang pertama tidak mendapatkan pelayanan publik, Oke. denda administrasi 1% dari jumlah yang harus dibayarkan dari seluruh pekerja. Jadi mendingan ngebayarin pekerja ya Pak daripada bayarin denda dong. 1%. Nah, dendanya kalau misalkan harusnya 5 juta, denda 1%-nya berapa nih? 500.000. Sedangkan kalau dia mendaftarkan pekerjanya, kalau dia tadi upahnya 4 juta atau 5 juta lah. 5 juta, berarti kan hanya 50.000. Iya, berarti Seperti itu malah kan? rugi. Nah, iya. Jadi untuk seperti perusahaan itu. nih wajib nih mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan daripada nanti kena sidak, kena lapor ya Pak. Betul gitu. Oke baik, ini seru juga nih Pak, karena banyak kan pekerja-pekerja sekarang kan lepas, pekerja Iya. lepas dan sebagainya karena kondisi ekonomi kayak gini kan. Betul. Nah jadi wajib untuk perusahaan mendaftarkan pekerjanya sekalipun itu pekerja lepas gitu ya Pak ke BPJS Kesehatan. Betul. Baik Pak Sigit, terima kasih sudah memberikan penjelasan yang cukup bermanfaat tentang BPJS Kesehatan dan jangan kapok Pak datang ke Warta Kota Boleh, untuk Mbak. mensosialisasikan BPJS Kesehatan. Dan sekian Sobat Warta Kota dan Sobat JKN atas diskusi kali ini dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.